السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وmin kulli ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa sebagai rasa syukur ini kita berusaha mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti apakah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut niki wonten tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa tandane cinta kepada Allah? Yang pertama, tidak membenci atau merasa takut pada kematian. Jadi orang yang mencintai Allah pastilah tidak membenci pikiran tentang mati. Karena tidak ada seorang teman pun yang ketakutan ketika akan bertemu dengan temannya. Ya, maksudnya kita pun akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mau tidak mau. Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin melihat Allah, Allah pun ingin melihatnya. Kalau sampai detik ini, saat ini kita masih ajrih kepada kematian, ya, kita sampaikan kepada ya Allah, amal kula masih sedikit, amal saya masih sedikit, ibadah saya masih sedikit. Beri waktu kepada kami ya Allah untuk beribadah kepadamu, untuk mendapatkan bekal untuk menghadapmu, untuk memperbanyak bekal menghadapmu. Ini yang kita minta ketika mungkin kita belum siap dengan kematian. Karena kematian itu adalah ujung-ujungnya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah rela mengorbankan kehendak Allah demi kehendak Allah. Rela mengorbankan kehendaknya demi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita miliki ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkannya, berarti kita bersiap-siap berkorban, rela berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mantun iki kan hari raya Idul Kurban, kurang berapa bulan, 2 bulanan, pun siap sedaya ya Ibu. Oh, alhamdulillah, siap menerima atau siap berkorban? Apa siap menjadi korban? Korban, pulau sabun korban Ustaz. Korban apa? Korban perasaan. Jadi rela berkorban. Andai kata tahun ini belum bisa untuk berkorban, nyelengi nyicil untuk berkorban tahun depan. Andai kata tahun depan dereng sakit, tahun depannya lagi. Ya, ini salah satu bentuk pengorbanan. Ngempet biasanya pun maame mungkin sate soto rawon, ya, dikurangi tahu tempe, ya. Tak gawe korban kah tahun depan misalnya ngoten. Saya itu kan untuk berkorban di jalan Allah, ya. Jadi pahalai kathah pakai bulu-bulunya mendapat pahala, ya. Pahalanya dihitung, bulu nih kambing ini kuatah lah. Cai sesuai dengan hitungan bulunya itu pahala-pahala kita semuanya insyaallah. Jadi rela berkorban. Panjenengan datang ke sini pakai bensin, pakai tenaga, meninggalkan mungkin anak cucu, ya. Itu dalam rangka menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga adalah bukti cinta kita kepada Allah itu napa? Mengingat Allah sepanjang waktu, dimanapun berada, selalu emut kepada Allah. Pelaku emut, tilem emut, badhe masuk ke jeding emut, ingat kepada Allah. Dalam keramaian ingat pada Allah, dalam kesunyian tambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan di rumah punya tempat khusus untuk sholat, bermunajat, berdoa kepada Allah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah itu banyak dilakukan di rumah ya. Kemudian sholat wajib untuk bapak-bapak dia harus diusahakan diwajibkan di masjid atau di musola. Itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu, dan istighfar ketika lalai mengingat Allah. Aduh ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang kita niku diimutkan dengan kejadian ngerem mendadak, lisannya ngucap napa? Astagfirullah. Bersyukur alhamdulillah wonten sing ngemutaken, ada yang mengingatkan. Kepeletihan lawan kate astagfirullah. Bukan menyebut liyane. Nah, niku bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mengingat Allah pun, kondisi sakit pun ditambah mengingat Allah. Kaya mengingat Allah, tambah bersyukur. Nggih. Kurang kaya nggih mengingat Allah juga bersyukur. Nggih. Kekurangan nggih tetap mengingat Allah dan tetap bersyukur. Nggih, wow wonten berita di Banyu Putih, Kali Putih ya. Jadi ada seorang sepuh meninggal dunia sambil berbantalkan tasnya, tidak tahu tiang ini saking putih dari mana. Itu pun sebagai pengingat bahwasanya kematian itu tidak harus di tempat-tempat ibadah. Kadang di kolong jembatan pun kados cerita ini wafat. Sampai saat ini mungkin belum tahu atau sudah ada yang tahu itu kenapa. Orangnya kurus. Berbagai netizen menyimpulkan paling kelaparan. Mungkin ada yang menyimpulkan paling kecapean. Dan lintu-lintu ini pun paling tidak di rumah kali anak ini. Nah, misalnya ngaten, banyak spekulasi. Tapi yang jelas Allah mencabut kematian itu di mana saja. Oleh karena itu tidak menunggu manusia itu siap. Yang dianjurkan adalah tetap mempersiapkan diri menyambut kematian. Jadi segala beban yang ada di dunia ini segera diselesaikan. Segala mungkin kita pernah nyakiti ataupun apapun itu segera diselesaikan. Jangan ditunda-tunda sebelum totalan di akhirat. Di akhirat itu kok totalannya lebih gede, lebih ageng. Jadi ngoten. Kemudian yang keempat adalah bukti cinta kepada Allah niku cinta kepada Al-Qur'an. Alhamdulillah Ramadan sampun dilatih untuk membaca Al-Qur'an sehari 1 juz, 2 juz, 4 juz, mungkin bisa lebih. Dan Al-Qur'an sakniki pun saya nggih teng musala niku alus-alus Al-Qur'ane. Paling lek nyekel niku alon-alon nggih. Nggih Bu nggih. Alon-alon bahkan nggih sarung tangan ben cepet rusak. Atau yang kedua jarang diwaos. Jarang dibaca. Atau punya sendiri Al-Quran di rumah. Karena saking banyaknya Al-Quran sampai kewalahan sing kate maca. Insya Allah punya semua nggih teng griya Al-Quran nggih. Lek mboten gadah sanjang ke Ustaz Nurdin mangke insyaallah nggih. Utawa teng musala niki dibeto. Lek mboten wonten Al-Quran teng griya mangke kula gantos lek mboten wonten insyaallah nggih. Jadi sediakan Al-Quran di rumah, di ruang tamu wonten Quran, di tempat tidur wonten Quran, di tempat sholat wonten Al-Quran, di dapur wonten bumbu. Jadi sediakan Al-Quran. Panjenengan leye-leye teng ruang tamu kali buka Quran, kali tilim-tileman buka Quran. Jadi di tempat-tempat itu wonten Al-Quran, kita niku gampang untuk membacanya. Napa malih griyane ageng, rumahnya besar. Badhe njobo Al-Quran teng ruang tamu je adohe napa apalagi kakinya sudah kejulinu misalnya ngoten.
Jadi itu salah satu sarana untuk mempermudah membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah bukti cinta kita kepada Allah, tamak dalam beribadah, serakahlah ibadah niku. Seseorang yang mencintai Allah niku akan bersikap tamak dalam beribadah kepada Allah, sering menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari cepet-cepet bangun, biasa jam pinten bangun ya? Jam kalian apa jam 3? Oh jam 2, Masya Allah. Jam 2 sampai subuh ya. Niku kadang buatan tilim maling ya, ndak tidur lagi kan buatan ya. Jadi ibu-ibu ini kiat jam 2 sampai jam 4, 3 jam ya, sholat malam, Masya Allah. Niku pinten jus yang diwaos niku. 2, 3, 4 ya 3 jam lumayan, paling ndak 3 jus, Masya Allah. Lah niku tamak dalam beribadah kepada Allah. Salat qiyamul laili 11 rakaat, 3 witir, Masya Allah. Lah niku tamak. Salat duha ping pinten? 8 rakaat. Niku tamak dalam beribadah. Ngaji nih minimal 1 juz sehari. Nah, niku tamak dalam beribadah pada Allah. Salat sunnah 5 waktu dijalankan sesuai dengan aturannya. Nah, ini tamak kepada Allah, tamak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam itu adalah bukti cinta kita kepada Allah niku, ibadah niku menjadi hal mudah baginya. Gampang beribadah. Niku salah satu bukti cinta kepada Allah. Kalau masih berat dalam beribadah, ya berarti dipertanyakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Ketika kita berat di dalam membaca Al-Qur'an, dalam sholat 5 waktu, dalam sholat sunnah, kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan mohon kepada Allah diberikan kemudahan dalam beribadah. Misalipun badhe teng musala wonten majelis wonten zikir, misalnya berat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, beri kemudahan saya ya Allah. Jadi ngoten. Dan alhamdulillah panjenengan insyaallah istiqomah nggih teng mriki nggih. Kemudian yang ketujuh adalah salah satu bukti cinta kepada Allah niku napa? Ya, pencinta Allah akan mencintai orang-orang yang mentaatinya. Seneng kepada orang-orang soleh, tidak seneng kepada orang-orang salah, tidak seneng sifatnya, dan membenci orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak taat. Jangan menjadikan orang kafir atau orang yang tidak taat menjadi teman setia, khawatir ketularan. Tetapi kalau untuk mengajak dan niat dakwah silahkan, tapi jangan sampai katut. Jangan sampai katut. Ya, oleh karena itu pergaulan itu penting. Dan kelak manusia itu akan dibangkitkan bergerombol-gerombol. Bergerombol-gerombol itu bagaimana? Sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, sesuai dengan kumpulan-kumpulannya. Lek kumpulan pemabuk, naudzubillah min dzalik, akan dikumpulkan dengan para pemabuk. Kumpulan maling, pencuri juga akan dikumpulkan bersama pencuri. Lah kumpulan pengajian insya Allah dikumpulkan bersama orang yang pengajian. Sehingga ketika kelak Allah memberikan naungan di akhirat, ketika dikumpulkan di padang mahsyar niku kelompok-kelompok niku dapat naungan. Adem sing taat kepada Allah, panas sing boten taat kepada Allah, dan iku berkelompok-kelompok. Nggih. Seneng boten kita kelak dikumpulkan oleh Allah berkelompok-kelompok, nggih. Seneng kelompok majelis ilmu, majelis ta'lim. Nggih. Begitu juga majelis ghibah, majelis rasan-rasan. Lah niku mangke dikelompokaken kalih sing seneng rasan-rasan. Nah, nggih, lek teng pengajian insyaallah mboten wonten rasa-rasan nggih, mboten wonten. Nggih, lek medal paling dipengaruhi. Jadi ngoten. Soalnya napa lisan niki banyak yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Amal ibadah hangus ketika lisannya tidak bisa menjaga. Nggih, berat memang lisan itu, kadang keplecuk wis salah arti. Nggih.
Makanya kita dianjurkan ketika mencintai Allah, ketika kita mencintai Allah berarti manusia hamba Allah itu fokus bagaimana agar Allah cinta niku diperjuangkan. Berjuang bagaimana Allah mencintai kita. Bukan berjuang agar manusia mencintai kita, itu kadang tidak seberapa. Maksudnya kadang bisa disalahkan. Tapi kalau berjuang mencintai Allah, pahalanya surga. Kalau berjuang mencintai manusia dalam artian macam-macam ya, itu bisa jadi kecewanya lebih tinggi. Makanya kita seorang istri mencintai suami karena Allah, seorang suami mencintai istri karena Allah, seorang anak mencintai orang tua karena Allah. Kalau semuanya karena Allah itu menjadi ringan walaupun banyak cobaan. Jadi ngoten nggih. Jadi mugi-mugi kita fokus dalam rangka mencintai Allah. Mboten usah mirengaken omongane tiyang. Karena omongane tiyang niku bisa jadi racun, bisa jadi napa merusak jiwa kita. Dilokne wong lemes lah niku banyak istighfar. Berarti kita masih mengharap pujian manusia. Dirasani sithik ae krungu sithik wong ngomong-ngomong aduh paling ngrasane aku iku. Lah banyak istighfar ngoten niku. Nggih. Ndak penting omongan orang yang tidak baik. Nggih, karena kita itu hidup hanya mencari ridho Allah. Wong sing ngomongi kita ku enak ceplas-ceplos, dhek kate turu ya turu. Kita mikir omongane, kok diomongi ngono ya apa? Oh, kurang apa jane aku iki, misale ngoten. Jadi perlu mengelola hati dan pikiran agar kita cinta kepada Allah dengan maksimal. Mugi-mugi kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati rabbana hab lana min أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. سبحانك الله